Perkenalkan, nama saya Ferdinand Onesimus Marbun dengan NIM 71201176. Saya selaku dari koordinator kelompok 6 penanggap. Di sini saya akan menanggapi secara teknis video presentasi yang dibuat oleh dari kelompok 5. Menurut kami dari kelompok penanggap ingin menanggapi video presentasi dari kelompok 5, di mana video tersebut ditampilkan dengan suara dan gambar yang terlihat dengan sangat jelas dan disajikan dengan baik dan menarik. Sedikit menjadi catatan bagi kami, yakni dalam penggunaan kata-kata di dalam slide itu terlalu banyak. Saran kami mungkin bisa dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga kami bisa untuk cepat atau lebih paham, lebih jelas untuk memahaminya. Mungkin hal-hal tersebut yang bisa kami tanggapi atas video presentasi kelompok dari kelompok 5. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kriswadi Pratama Kule, NIM 71-2021-003. Pendahuluan, kita ingin mengetahui di mana kita dilahirkan, dan bagaimana kita dibesarkan, dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Kita ingin mengetahui bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada kita. Pengetahuan ini tidak datang cepat atau lengkap, melainkan perlu waktu untuk berkembang sambil pengetahuan persekutuan kita dengan Allah makin dalam. Ada beberapa poin, yaitu 5 perkembangan penting. Perkembangan pertama adalah meningkatkannya pengetahuan Alkitab. Yang kedua, periode yang sama juga menyaksikan kebangkitan teologi spiritual. Perkembangan ketiga yang menarik adalah munculnya para perempuan yang mengajar dan mengajukan persekutuan dengan Allah dan gereja. Perkembangan penting lainnya adalah perubahan tentang tujuan-tujuan pembentukan kerohanian. Yang kelima atau yang terakhir, perubahan kelima yaitu yang terakhir adalah tumbuhnya perhatian dalam pendidikan dan pembinaan publik secara umum. Kelompok kami telah membuat rangkaian materi untuk pembahasan materi yang disajikan kelompok 5, dan kami telah menyusun sistematikanya sebagai berikut. Yang pertama, Thomas Aquinas, Martin Luther, dan Johann Calvin. Shalom, perkenalkan nama saya Elita Septrina Silalahi dengan NIM 71-2021-270. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang frater Dominikan Italia, imam Katolik, dan doktor gereja. Di sini Thomas Aquinas terpikat oleh karya Agustinus dan Aristoteles. Karena apa? Dikarenakan yang pertama, Aristoteles memberikan suatu rubrik dasar untuk Aquinas menjabarkan seluruh sistem pemikirannya. Yang kedua, sedangkan Agustinus menghubungkan Aquinas dengan kekristenan ortodoks. Di sini ada tujuan Aquinas. Tujuan Aquinas adalah bahagia yang ditemukan dalam pergumulan kekal akan Allah. Tidak ada suatu gangguan atau apapun itu pada kasih dan komunikasi mereka dengan Allah. Menurut Aquinas, tindakan primer dan dampak sekunder menjadi penolong kita untuk menyadari bahwa bagaimana cara kita mempertimbangkan suatu kodrati yang tidak bertentangan dengan iman, melainkan dapat dilengkapi oleh iman. Pembangunan persekutuan kita dengan Allah dan akhirnya ini dapat memimpin kita dari suatu pengetahuan tentang sebuah perkara bumi, perkara surgawi, agama secara batin adalah ibadah dan doa. Nah, jadi pemikiran dan kehendak kita lah yang menciptakan dorongan untuk menemukan Allah. Yang jadi pertanyaan saya di sini adalah, dikatakan bahwa menurut Aquinas, dia menempatkan kebajikan kedua, yaitu agama, menjadi sistem pemikirannya. Mengapa? Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anthony. Perkenalkan, nama saya Anthony Parera,
NIM 71 2021 125. Saya dari kelompok 6 penanggap. Di sini saya akan menjelaskan sambungan dari materi Thomas Aquinas pada poin tentang kesalahan yang mengalahkan usaha doa dan juga refleksi dan respons. Poin yang pertama, kesalahan yang mengalahkan usaha doa. Thomas mengatakan bahwa ada 3 kesalahan umum yang sering dibuat orang ketika berdoa. Yang pertama ialah mempercayai bahwa dunia ini berjalan secara mandiri dari Allah. Artinya, kita dapat hidup di dunia ini tanpa harus dibimbing oleh Allah, sehingga kita menjadi tidak peduli lagi terhadap Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa segala sesuatu telah ditetapkan. Hal ini membuat kita bertanya-tanya apakah perlu untuk berdoa? Sebab kita akan beranggapan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan, sehingga hal ini mendorong kita untuk tidak lagi berdoa dan menjauh dari Allah. Yang ketiga, mempercayai bahwa Allah berubah-ubah pikiran, yang mana hal ini timbul karena kita salah dalam menafsirkan bagian-bagian Alkitab secara memadai. Thomas menegaskan kepada kita bahwa doa tidak hanya dilakukan untuk mengungkapkan isi hati dan mensyukuri akan apa yang sudah kita terima dalam hidup ini, melainkan doa juga memiliki tujuan yang luas, di mana dengan doa kita dapat mengerti kehendak Allah dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Ada 2 tindakan penting yang perlu kita lakukan, ialah yang pertama difusi dan yang kedua doa. Poin yang kedua tentang refleksi dan respon. Thomas Aquinas adalah seorang yang awal kehidupannya dijuluki sebagai lembu bisu. Kini telah banyak menghasilkan kurang lebih 40 tulisan penting dalam bidang teologi, filsafat, hukum, dan etika. Salah satu karyanya yang paling terkenal pada zamannya yaitu Summa Theologica, yang merupakan suatu kumpulan topik-topik teologi, filsafat, dan etika. Sebagai seseorang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, Thomas tidak pernah mempertentangkan iman dengan pikiran, sebagaimana yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Ia mengatakan bahwa pikiran dan iman saling bekerja sama seolah 2 cara untuk mengetahui mana yang sah dan perlu. Iman melengkapi pikiran sebagaimana pikiran memberikan dasar bagi iman. Pikiran menolong kita untuk menyaring opsi yang baik, dan iman memungkinkan kita mengabdikan diri untuk kehidupan ini. Pada materi Thomas Aquinas, kami mengambil kesimpulan bahwa sebagai umat Kristen, Thomas Aquinas merupakan seorang tokoh yang patut kita teladani dalam kehidupan kita, yang mana dibalik kelebihan yang dimilikinya, yaitu mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, ia tetap rendah hati dan masih menyadari akan keterbatasannya sebagai seorang manusia. Ia juga tetap setia sampai akhir hayatnya. Hal seperti inilah yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada materi tentang Thomas Aquinas, saya memiliki pertanyaan, yaitu hal apa yang paling mendasari sehingga membuat seseorang cenderung melakukan kesalahan ketika berdoa kepada Allah, dan bagaimana cara untuk seseorang tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Perkenalkan, nama saya Daniel Ardo Mas Manurung, NIM 71 2021 221. Saya akan menyimpulkan mengenai Martin Luther. Bertumbuh dalam kemerdekaan kasih Allah. Martin Luther dilahirkan pada tanggal 10 November 1483. Dia lahir di kota kecil Bavaria. Martin Luther ini semula dididik sebagai ahli hukum, dan diharapkan orang tuanya akan karir dalam pemerintahan atau pelayanan sosial. Tetapi nasib lain telah mengembang. Tidak ada cara lain untuk memaparkan pelayanan tersebut. Luther pada waktu itu selain sebagai kuali penuh ketidakpuasan, tetapi ketidakpuasannya itu membuka dirinya kepada keagungan karya Allah dan dampak-dampaknya yang mempesona. Yang menariknya masuk ke dalam keimamatan, meskipun keputusan ini membangkitkan amarah seorang ayah. Luther puas dengan kehidupan baru itu dan melancarkan pencarian yang akan berakibat dalam wawasan spiritual terpenting yang pernah dicatat secara Martin Luther. Pertanyaan saya, bagaimana cara Martin Luther mampu membuat orang pada saat itu percaya kepadanya dan berhenti mengikuti ajaran Katolik Roma yang salah untuk diterapkan di kehidupan kita manusia. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang materi dari skandal salib. Menurut saya, skandal salib merupakan dari gagasan Luther tentang pengetahuan akan Allah adalah hal yang harus kita temukan sebagai akibat dari kejatuhan. Kita memiliki pengetahuan akan Allah baik yang dari superficial maupun sebenarnya. Pengetahuan superficial didapat melalui pikiran, sedangkan pengetahuan akan Allah hanya datang melalui kesaksian Roh Kudus dalam penyataan Alkitab. Puncak dan tekanan dari keseluruhan karya Luther yang orisinal yaitu teologi salib.
Bagi Luther, teologi sejati adalah satu-satunya pendekatan untuk beroleh pengetahuan akan Allah, dan hal tersebut terdapat dalam salib. Melalui salib, kita tiba pada pengertian bahwa mustahil untuk mengetahui apapun tentang Allah lepas dari yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Salib merupakan simbol sentra kekristenan. Luther menekankan 3 alasan mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, Allah ingin kita berdoa. Yang kedua, Allah berjanji mendengarkan doa kita. Dan yang ketiga, doa itu menguatkan kita. Maka dari itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa hanya karena oleh iman kita masuk ke dalam anugerah Allah. Akhirnya Luther menekankan kemerdekaan orang Kristen dalam respon otentik kepada Allah melalui kehidupan kasih, pelayanan, dan doa. Teologi salib adalah ilustrasi yang paling nyata tentang ketajaman dunia ini. Bagi Luther, segala sesuatu itu menunjuk kepada salib. Salib adalah simbol penjaminan keselamatan kita. Maka tidak ada karya dimanapun yang mencakupinya. Hanya iman, anugerah, dan Kristus saja. Hari ini menjelaskan, salib merupakan simbol penjamin keselamatan di dalam hidup kita. Dan hanya iman, anugerah, Kristus saja yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Saya ingin bertanya, selain dari iman, anugerah, dan Kristus saja, apakah ada hal lain yang bisa menjamin keselamatan untuk kehidupan kita? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Joy Sarira dengan NIM 71-2021-065. Dan pada saat ini, saya akan memberikan rangkuman materi, tanggapan, serta pertanyaan dari bagian ketiga, John Calvin, mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. John Calvin merupakan seorang teolog yang lahir pada 10 Juli 1509, dan ia mengungkapkan ada 3 sumber utama untuk kita memperoleh pengetahuan akan Allah. Yang pertama yaitu melalui kepekaan batin tentang Allah, yang kedua melalui alam semesta ciptaannya, dan yang ketiga melalui Alkitab yang berisi firman-Nya. Lalu Calvin memberi pandangan tentang pengetahuan hati bahwa pengenalan akan Allah hanya dapat dipahami dengan bimbingan Roh Kudus. Calvin juga memberikan contoh tentang bagaimana kita mengerti karya Roh Kudus dalam hati. Lalu ada juga pemikiran Calvin tentang dasar titah. Calvin mencatat bahwa keempat perintah pertama mengajar kita tentang relasi dengan Allah dan mengakui Ia sebagai satu-satunya Allah. Lalu 6 perintah selanjutnya berhubungan dengan tugas bagaimana kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saat ini juga saya mau mengkritik kelompok pembahas yang melupakan dan tidak memasukkan salah satu bagian penting dalam pembahasan materi, yaitu untuk memahami Kristus, John Calvin memasukkan 3 peran Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Kristus sebagai nabi, yakni sebagai guru untuk mengajar kita. Lalu Kristus sebagai imam untuk mengampuni kita, dan raja untuk memerintah kita. Ada juga bagian lain yang tidak dimasukkan dalam pembahasan, yakni karya Calvin membahas kepentingan doa, di mana ia mengoreksi cara doa kita yang hanya terpusat pada diri sendiri. Tetapi tidak lupa juga Calvin menulis tentang bagaimana cara berdoa yang benar, yakni menyingkirkan semua pengandalan diri, dan dalam kerendahan hati kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Perlu diingat bahwa Calvin menekankan ajarannya pada karya besar Allah melalui Yesus Kristus dan pelayanan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Ia berkali-kali menegaskan peranan gereja dalam memberitakan Injil dan efektivitas pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang dapat percaya terhadap Injil. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan pertanyaan terhadap bagian ini. Kita telah mengetahui bersama yakni John Calvin merupakan seorang teolog. Lalu pertanyaannya, bagaimana pendekatan John Calvin dalam melaksanakan misinya terhadap orang-orang non-Kristen? Apa yang menjadi metode pendekatannya dalam rangka merealisasikan pemikirannya dan karyanya yang telah dibahas dalam pembahasan materi? Kesimpulan, dari hasil diskusi kelompok, kami menarik kesimpulan yakni 3 tokoh reformasi ini memiliki pengertian dasar pemahamannya masing-masing, di mana terdapat perbedaan ajaran-ajaran yang mereka tekankan. Teologi Reformed yang berasal dari tradisi pengajaran Aquinas dan Reformator, Martin Luther, serta John Calvin membiarkan penekanan yang kuat terhadap keselamatan yang merupakan anugerah Allah saja, dalam kurung
Sola Gratia. Ada pantun nih buat teman-teman. Makan ikan sama nasi basi. Sekian, terima kasih.